Bab 886-890. Bab 886, melawan hantu setan tanah tua. Cakar hantu, yang berisi udara dingin dan hitam pekat, dengan cepat melebar di mata Xiao Yan saat banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiao Yan mengikuti suara yang teredam. Mereka segera dikibaskan. Angin liar dan guntur teredam bergema di atas tanah sementara tubuh Xiao Yan menjadi kabur dalam sekejap. Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu mengenai tenggorokan Xiao Yan dan hanya melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiao Yan ketika mata Old Ground Demon Ghost sedikit menyusut. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya meludah dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar, tidak heran Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh beberapa elit Douzong, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu semakin meningkat. Adegan mendebarkan itu membuat hati beberapa siswa di bawahnya berdebar lebih kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi Old Ground Demon Ghost. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pemuda berjubah hitam tergantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar turun dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti batu giok, memberi mereka kilau yang menusuk mata. Adegan cantik ini ditangkap di mata semua orang. Beberapa wanita yang lebih muda tidak bisa tidak mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, citra Xiao Yan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang pangeran yang menawan. Untuk menambah pesonanya, dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal yang mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di lapangan terbuka mengusap keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir kepada Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jubah semacam ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat cocok saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki untuk diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan di sekitarnya. Lehernya yang panjang seputih salju terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik melihat pria muda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sementara seutas kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu setan tanah tua itu, bukan orang biasa. Meskipun Xiao Yan cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluangnya untuk menang saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa melukai Old Ground Demon Ghost bahkan jika kita bergandengan tangan, setidaknya kita bisa menundanya sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut mencengkeram pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. The Little Fairy Doctor di langit juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menghindari serangan Old Ground Demon Ghost. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia melihat Old Ground Demon Ghost. Tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata Old Ground Demon Ghost tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kaki Old Ground Demon Ghost menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di daerah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah lama benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu area hanya dengan doukinya. Dari tampilan taktik ini, kemungkinan kekuatan yang terakhir setidaknya bintang 7 Douzong. Levelnya melebihi levelnya dengan 3 bintang. Kesenjangan seperti itu, meskipun dia memiliki
tubuh racun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk menebusnya. Sepertinya hari ini, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko. Sepertinya bahkan hati Xiao Yan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam pada hantu setan tanah lama yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba terpelintir dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke Old Ground Demon Ghost. Meskipun kecepatan Xiao Yan setelah dia memiliki sayap tulang menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan Old Ground Demon Ghost. Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiao Yan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu setan tanah lama dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan menemuinya. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin serangan. Udara dingin dan hitam menempel di jari-jarinya sebelum 10 jarinya tiba-tiba menjentikkan. 1000 paku es ilusi. Ci. Penusuk es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang menahannya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu pun dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Do Huang. Dari sini, bisa terlihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak semanis ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia melihat penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang douki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Douki segera melilit dan membentuk dinding douki ungu keabu-abuan di depannya. Ci. Penusuk es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding douki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, penusuk es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Keterampilan pedang kondensat es. Hantu setan tanah lama hanya tertawa dingin saat jumlah penusuk es hitam yang semakin banyak berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Setelah teriakannya terdengar, orang dapat melihat bahwa banyak penusuk es yang telah menembak ke dinding douki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung untuk membentuk pedang es hitam gelap selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan sepenuhnya menekan kekuatan korosif dari dinding douki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menusuk ke arah dokter peri kecil di balik dinding. Mengikis tangan iblis racun. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya menjerit pelan dan dinding douki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu besar. Setelah itu, tangan itu terulur dan dengan kuat meraih pedang es hitam gelap itu. Korosi yang intens memancarkan gelombang suara, cici, yang menusuk telinga ketika melakukan kontak dengan udara dingin dari pedang es. Sudut mulut Old Ground Demon Ghost terangkat dengan rasa dingin yang gelap saat tatapannya menunjukkan senyuman dingin. Dia menatap dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, meledak. Bang! Pedang es hitam pekat itu tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu meledak begitu saja tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu membuat tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Terlebih lagi, pedang es itu tidak pecah begitu saja setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi bila es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dinding douki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jari kakinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuhnya secara eksplosif menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih terkena cukup banyak bila es. Pisau es yang tajam memotong permukaan tubuhnya. Garis-garis darah segar muncul di tempat pakaiannya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Douzong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan adalah langkah yang fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal setiap saat. Sambil menonton dokter peri kecil, yang terluka oleh bila es, hantu setan tanah lama mengulurkan tangannya.
Bila es yang membawa darah segar dari tubuh yang pertama melintas dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara dingin dan hitam yang kembali ke tubuhnya. Dengan bisa masuk ke kelas Douzong pada usia seperti itu, bahkan aku yang lama tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun, Anda saat ini hanya Douzong bintang 4. Anda masih sangat kurang jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Hantu setan tanah tua memandang dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. The Little Fairy Doctor mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik Old Ground Demon Ghost. Sebuah ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit, kata-kata kekanak-kanakan. Hantu setan tanah lama baru saja mengeluarkan cibiran dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan. Dia merasakan semacam kekuatan yang luar biasa di segel tangan energi, segel tangan. Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah tatapan Old Ground Demon Ghost melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak keras di dalam hatinya. Segel membalik laut. Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiaoyan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa. Keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah ahli pamungkas yang kekuatannya setara dengan Douzong bintang 7. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan Dou biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Karenanya, dia tidak menyerang sebelumnya. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Bab 887, Mengaduk Jiwa. Energi hijau giok yang terlihat di tangan Xiaoyan menjadi semakin mencolok. Pada akhirnya, itu seperti sidik jari seukuran telapak tangan, tampak sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Xiaoyan, kejutan melintas di wajah Old Ground Demon Ghost. Dengan kekuatan Dou Huang bintang 4 saja, Xiaoyan sebenarnya mampu melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang akan kesulitan mencapainya. Orang ini, memang seperti yang dikatakan Han Feng. Dia memiliki beberapa Douqi dengan kekuatan yang cukup besar. Namun, jika Xiaoyan ingin menang hanya dengan ini, dia pasti melamun dan sedikit terlalu naif. Segel cahaya di tangan Xiaoyan akhirnya berhenti sementara hantu setan tanah lama tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya membawa kekejaman saat dia melihat yang terakhir. Dengan sedikit membalik sayap tulang di punggungnya, Xiaoyan mempersiapkan dirinya untuk menghindar setiap saat. Tangannya juga tidak berhenti sejenak saat dia mengeluarkan tangisan dingin dan melemparkannya dengan kejam ke Old Ground Demon Ghost. Bang! Sidik jari energi hijau giok perlahan lolos dari tangan Xiaoyan. Namun, saat itu terjadi, ruang di sekitar Xiaoyan mulai berfluktuasi secara intens di bawah energi yang menakutkan. Banyak garis spasial seperti riak diam-diam menyebar. Sidik jari energi baru saja meninggalkan tangan Xiaoyan ketika tiba-tiba bergetar. Setelah itu, anehnya menghilang dari tempatnya. Hanya seseorang dengan penglihatan yang sangat baik yang dapat melihat bahwa cahaya hijau giok kecil telah menembus udara dan diam-diam menembak ke arah Old Ground Demon Ghost. Kelicikan segel cahaya energi ini mungkin bisa membuat ahli biasa lengah. Namun, ia mengalami kesulitan mencapai efek seperti itu pada seorang ahli seperti hantu setan tanah lama. Ini karena setiap tindakannya jelas diserap oleh matanya. Huff. Mata Old Ground Demon Ghost gelap dan dingin saat dia melihat jejak energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak menghindar. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar menghindar saat menghadapi Dou Huang belaka. Kecepatan segel cahaya energi sangat cepat. Sebelum semua orang di bawah bisa pulih, itu anehnya muncul di tempat beberapa lusin kaki di atas kepala Old Ground Demon Ghost. Segel tangan yang dibentuk oleh tubuh kristal hijau giok yang aneh, pada saat ini, melepaskan energi menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya hijau giok yang menusuk mata melesat pada saat ini, menyebabkan cukup banyak orang buru-buru menutup mata mereka yang sakit. Pada saat yang sama, tekanan energi yang tersembunyi di segel cahaya juga menyebabkan semua orang merasa agak gelisah. Apakah kekuatan menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli Dou Huang?
Segel tangan kristal yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan ekspresi Old Ground Demon Ghost sedikit bergetar tanpa ada yang memperhatikan. Meskipun masalah ini agak menyimpang dari harapannya, itu tidak membuatnya merasa bingung. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat udara dingin berwarna hitam melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hijau giok yang mencolok seperti matahari yang menggantung di langit. Keheningan sesaat sebelum cahaya itu tiba-tiba menyusut. Segera setelah, ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur besar. Bang! Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdenging. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala, mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur yang terbentuk. Namun, tidak ada tanda-tanda sosok Old Ground Demon Ghost. Jelas, dia sedang dibungkus oleh energi hijau giok panas yang mengandung energi liar dan kekerasan yang menakutkan. Seluruh akademi dalam menjadi jauh lebih tenang saat ini. Mereka semua melihat awan jamur energi hijau giok yang indah di langit. Rasa hormat dan ketakutan terhadap pemuda berjubah hitam itu tanpa sadar muncul di hati semua orang. Kekuatan menakutkan seperti itu memang layak menjadi legenda di akademi dalam. Xiao Yan menutup mulutnya dan terbatuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya putih pucat. Meskipun dia saat ini adalah Do Huang bintang 4, menggunakan si Flipping Cell masih membutuhkan Do Qi dalam jumlah yang cukup besar. Untungnya, dia tidak lagi menghabiskan semua Do Qi di dalam tubuhnya setelah menggunakannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Tatapannya tetap tertuju pada awan jamur yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Meskipun serangan ini sangat kuat, mustahil untuk mengalahkannya dengan ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa si Flipping Cell, yang memungkinkan seseorang untuk mendominasi kelas Do Huang tanpa rasa takut, hanya bisa membuatnya melawan beberapa elit Do Zong yang lebih lemah. Namun, hantu setan tanah lama bukanlah Do Zong biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang elit Do Zong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan jamur energi yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hamburan awan jamur, penghalang energi hitam besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiao Yan dan dokter peri kecil mengepalkan tangan mereka perlahan saat mereka mempelajari penghalang energi. Itu memiliki pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Orang tua yang tidak akan mati ini, benar-benar merepotkan. Di bawah suasana yang tenang dan khusyuk ini, pusaran energi hitam yang sangat besar perlahan menjadi pucat. Sesaat kemudian, hantu setan tanah lama, yang tersembunyi di dalam, sekali lagi muncul di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, pakaian Old Ground Demon Ghost masih bersih. Bahkan rambutnya tidak menjadi lebih berantakan. Sepasang mata seperti api hantu yang tenang menatap Xiao Yan dengan dingin dan suaranya yang samar mengandung beberapa ejekan yang tidak dia sembunyikan. Apakah ini dukunganmu? Jika ini kartu trufmu, aku yang lama akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini. Tangan keriput dari Old Ground Demon Ghost ditarik ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang melihat bahwa punggung tangannya memiliki darah merah cerah yang menempel di punggungnya. Jelas, hantu setan tanah lama tidak sepenuhnya tidak terluka ketika dia menerima segel pembalik laut Xiao Yan seperti yang dia tunjukkan pada dirinya sendiri. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata hantu setan tanah lama setelah suaranya terdengar. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dengan gemetar tubuhnya yang tiba-tiba, dia segera menghilang secara misterius. Wajah Little Fairy Doctor dan Xiao Yan berubah seketika sosok Old Ground Demon Ghost menghilang. Xiao Yan memimpin dan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras. Tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Begitu dia menghilang, cakar hantu yang berisi hitam gelap, udara dingin, memanjang dari langit hanya untuk tidak mengambil apapun. Anak nakal yang licin. Niat membunuh di mata Old Ground Demon Ghost tumbuh lebih padat setelah dia meleset. Namun, sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan lagi, kekuatan tajam yang mengandung bau amis tiba-tiba datang dari belakangnya. Huff. The Old Ground Demon Ghost mendengus dingin saat dia merasakan serangan dari belakangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mereka segera bertabrakan dengan tangan wanita seputih salju itu. Bang! Riak energi yang menggetarkan jiwa melonjak keluar dari 4 telapak tangan seperti air banjir.
Segera, dua sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu Old Ground Demon Ghost hanya bergetar sementara kepucatan melonjak ke wajah Little Fairy Doctor. Jelas, dia bukan tandingan Old Ground Demon Ghost dalam tabrakan langsung. Tubuh Old Ground Demon Ghost gemetar setelah memaksa kembali Little Fairy Doctor. Dia berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiao Yan. Tampaknya hatinya menyimpan dendam terhadap Xiao Yan, yang sebenarnya menyebabkan dia sedikit terluka sebelumnya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat melihat Old Ground Demon Ghost datang menyerbu ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya buru-buru mengepak saat cahaya perak menyilaukan berkedip di bawah kakinya. Setiap kali raungan guntur rendah terdengar, bayangan akan berkedip dan muncul di udara. Namun, dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan dihancurkan menjadi ketiadaan oleh hantu setan tanah lama, yang mengikuti di belakangnya pada saat berikutnya. Dua sosok samar buru-buru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun, semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Do Huangs hanya bisa samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia melihat Xiao Yan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu setan tanah lama. Sebuah kekejaman muncul di matanya. Dia menggertakkan gigi peraknya saat tangannya yang halus dengan cepat membentuk banyak segel tangan yang aneh. Setelah perubahan segel tangan ini, auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Sosok Xiao Yan muncul di langit seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah baru saja berhenti sejenak, dia sekali lagi buru-buru bergegas ke samping. Penghindaran berulang ini telah menyebabkan dahinya dipenuhi keringat. Seseorang perlu memusatkan pikirannya selama pengejaran dan pelarian ini. Oleh karena itu, sangat menguras semangat seseorang. Bagaimanapun, bahkan kehati-hatian sedetik pun kemungkinan akan menghasilkan pukulan fatal yang tiba. Sosok Xiao Yan sekali lagi melintas dan lolos dari Old Ground Demon Ghost, yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika sosok putih muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Aura yang melonjak menyebabkan hantu setan tanah lama, yang mengejar dari belakang, berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat dokter peri kecil, yang rambut putihnya sekarang mencapai pantatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih kurang jika dibandingkan dengan dia. Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat melihat dokter peri kecil, yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia kemungkinan telah membuka segel pada tubuh racun yang menyedihkan. Ini mungkin memungkinkan kekuatannya untuk melambung tetapi juga menyebabkan waktu sampai letusan, tubuh racun yang menyedihkan, menyusut. Izinkan aku. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara saat rambutnya yang panjang seperti salju melayang tertiup angin. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari sosok anggun di depannya. Setelah itu, dia perlahan menyeka keringat di dahinya dan dengan lembut berkata, "Bantu aku menghentikannya sebentar. Serahkan yang lainnya padaku." Dokter peri kecil sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. Sesuatu yang gila melompat di matanya yang hitam pekat, pada saat ini. Kegilaan seperti itu bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang samar. Apa yang orang ini rencanakan? Bab 888, Gila. Meskipun dokter peri kecil merasakan keraguan di hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Saya akan membantu Anda membeli waktu yang cukup." Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap Old Ground Demon Ghost sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersukacita bahwa dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu setan tanah lama. Mata hantu setan tanah lama menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan mundur. Dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya dan tembakan penusuk es hitam gelap ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika douki berwarna ungu keabu-abuan yang korosif melesat dan bertabrakan dengan keras. Penusuk es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara, "Cici. Lawanmu adalah aku." Sosok cantik jangkung The Little Fairy Doctor tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjangnya yang seputih salju, yang memanjang ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin.
Mata tanpa emosinya menatap Old Ground Demon Ghost saat dia perlahan berbicara. Hantu setan tanah lama dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening. Kemudian menoleh ke dokter peri kecil di depannya, meskipun saya tidak tahu mengapa kekuatan Anda tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini Anda paling mampu bersaing dengan bintang 5 Dousong. Aku yang lama, di sisi lain, sudah lama memasuki level bintang 7 Dousong. Begitukah? Sudut mulut dokter peri kecil sedikit melengkung. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan douki berwarna ungu keabu-abuan mengikuti lengan bajunya dan memanjat keluar. Akhirnya, itu bertahan di sekitar tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi dua ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidahnya dan bau busuk yang samar-samar keluar saat mereka mendesis. Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari douki baru saja muncul ketika mereka mendesis pada hantu setan tanah lama dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi dua garis abu-abu samar yang bergegas menuju Old Ground Demon Ghost dengan cara seperti kilat. Hantu setan tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang bergegas mendekat. Dia menjentikkan jarinya dan hitam, udara dingin dengan cepat mengalir di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat menembak dengan keras ke arah dua garis keabu-abuan. Dua utas abu-abu, yang melesat seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera dua kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut buas mereka. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan Old Ground Demon Ghost dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan dua cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu setan tanah lama melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan dua ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang benar-benar menghalangi pancaran darah. Cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat itu melakukan kontak dengan cermin es, dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pancaran darah juga menyusut dengan cepat saat cermin es terkorosi, tetapi itu benar-benar menghilang ketika hampir sepenuhnya menembus cermin es. Melihat serangan sia-sia ini, senyum dingin di Old Ground Demon Ghost tumbuh lebih padat. Cermin es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan dua awan hitam gelap diaglomerasi. Mereka membentuk dua tangan hantu besar yang meraih ular abu-abu dan ungu yang sangat besar. Tangannya terjepit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah dokter peri kecil tidak hanya tidak berubah setelah menyaksikan penghancuran dua ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, darah segarku bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, Anda tidak boleh dengan pelit menarik douki yang telah terkontaminasi oleh darah saya ke dalam tubuh Anda. Ekspresi hantu setan tanah lama tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat pada saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya, sepertinya darah racun yang dia serap ke dalam tubuhnya sudah mulai berlaku. Tidak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya sangat kuat. Namun, ini tidak berguna untukku. Sebuah suara gelap dan serius perlahan-lahan ditransmisikan dari mulut Old Ground Demon Ghost. Pada saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Orang bisa melihat beberapa warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan douki-nya yang kuat untuk secara paksa mengeluarkan darah racun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu setan tanah lama sebenarnya mampu secara bertahap mengeluarkan darah racun. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa racun darah yang masuk ke dalam tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi ahli biasa, tetapi tidak dianggap merepotkan bagi seseorang dengan kekuatannya untuk mengeluarkannya secara paksa dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah membuat seseorang teralihkan perhatiannya. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiaoyan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan gangguan darah racun, masalahnya menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan.
Dokter peri kecil mengepalkan tangannya yang halus dan Doki yang keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Old Ground Demon Ghost. Tangannya terangkat dengan tajam. Hantu iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti saat menghadapi serangan dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk memaksa darah racun keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatan tekanannya untuk mengalahkan dokter peri kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki oleh dokter peri kecil. Mata Old Ground Demon Ghost kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiao Yan berada saat dia direcoki oleh Little Fairy Doctor. Api hantu di matanya sedikit melompat ketika dia melihat api hijau dan api tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Do, api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu setan tanah lama telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis, api surgawi, memang memiliki energi yang sangat kuat dan keras. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko dengan hanya dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Douzong bukanlah lelucon. Xiao Yan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara dokter peri kecil dan hantu setan tanah lama. Dia dengan lembut mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan akan disertai dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api tak terlihat tergantung di tangannya. Nyala api itu samar-samar memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Api teratai Buddha marah, dari penggabungan dua jenis, api surgawi, sebenarnya tidak memiliki banyak ancaman terhadap seorang ahli seperti hantu setan tanah lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu yang redup. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Bone Chilling Flame milik guru. Energi alami dari area tersebut segera menjadi agak kacau setelah kemunculan Bone Chilling Flame. Suhu panas tersebar dari langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan Doki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu, api surgawi, bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh Doki biasa. Xiao Yan mempelajari tiga kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikitpun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan terbentuk oleh tangannya. Tiga kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah hantu setan tanah lama akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Tanpa diduga, anak kecil itu benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu setan tanah lama tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Matanya keluar seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu merah menyala keluar darinya. Es batu berisi darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair benar-benar membeku sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan. Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa keluar dari tubuh hantu setan tanah lama secepat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa menghindar tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Guru, kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Kepucatan segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil sebelum dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga berakhir dengan cepat mundur beberapa langkah. Melihat darah segar yang menerkamnya, hantu setan tanah lama, yang pernah menderita sekali, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan membekukan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya meledak. Kekuatanmu tidak dapat memblokir diriku yang lama. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku yang lama tidak akan membunuhmu jika kamu berbalik dan pergi. Hantu setan tanah lama dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya melintas dan dia sekali lagi bergegas ke depan.
Kamu mencari kematian. Niat membunuh muncul di mata Old Ground Demon Ghost ketika dia melihat dokter peri kecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. 3 teratai api berwarna di tangan Xiao Yan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Api teratai Buddha marah, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis, api surgawi, pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiao Yan. Ia selalu penuh percaya diri saat menghadapi lawan. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Douzong dianggap sebagai ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Doqi. Hantu setan tanah lama saat ini bahkan lebih kuat dari pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun San saat itu. 3 warna, Angry Buddha Lotus Flame, adalah kartu truf Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke kondisi lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu setan tanah lama, hari ini, skenario terburuk mungkin akan muncul, oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa serangan ini berakibat fatal bagi hantu setan tanah lama. Guru, selama waktu ketika pikiran Xiao Yan berkedip-kedip, dokter peri kecil, yang menghadapi Old Ground Demon Ghost sekali lagi terguncang sampai dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Douzong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu, hantu setan tanah lama adalah 3 bintang penuh yang lebih kuat darinya. Wajah Xiao Yan sedikit berkedut ketika dia melihat ke arah Little Fairy Doctor, yang memuntahkan darah, dan Old Ground Demon Ghost, yang tersenyum ganas. Kegilaan berangsur-angsur melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api berwarna coklat keabu-abuan melayang keluar perlahan. Kumpulan api ini adalah, api pengubah kehidupan, yang telah direbut Xiao Yan dari Fang Yan dan 2 lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi yang asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika digabungkan dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan mencapai tingkat sejarah yang menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari api pengubah kehidupan, sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena bajingan tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke bawah bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu-ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna. Angin di langit dan tangisan dan seruan benar-benar menghilang begitu, api pengubah kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam dilahirkan. Bab 889, Pemusnahan Teratai Api. Bang! 2 sosok hitam samar bertabrakan dengan ledakan di langit. Ketika riak energi yang menggetarkan jiwa dipancarkan, 2 sosok manusia tampak terguncang sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak mengeluarkan erangan. Ketika 2 sosok hitam samar menstabilkan tubuh mereka, seseorang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Pada saat ini, pakaian keduanya compang camping setelah terlibat dalam pertarungan berdarah. Rambut mereka berserakan di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia telah jatuh ke dalam sedikit kerugian selama pertempuran sengit dengan Han Feng ini. Suqian dengan ceroboh menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Han Feng di sisi yang berlawanan. Doqi yang bergelombang bertahan di sekelilingnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Pakaiannya bergerak tanpa kehadiran angin, memancarkan suara yang berkibar. Hihi, penatua pertama Suqian. Sepertinya kamu benar-benar tua, Han Feng perlahan menenangkan Doqi di dalam tubuhnya yang sedang bergolak. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kamu tidak berada di tempat yang lebih baik. Setelah menghadiahkan api surgawi, Anda sendiri untuk mengubah diri Anda menjadi seperti ini yang bukan manusia atau hantu,
Tampaknya itu bukan pilihan yang berharga, meskipun Suqian telah jatuh ke dalam kerugian, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng berkedut. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh yang dingin dan padat muncul dari matanya seperti air banjir. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa dari akademi dalam ini jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua. Han Feng tersenyum dengan sikap dingin. Lengan bajunya bergetar dan douqi yang kuat dan panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu menyapu secara horizontal melintasi langit dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan sesepuh akademi dalam tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan douqi di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Hihi, orang tua Suqian. Sejak saya maju ke kelas Douzong, saya belum pernah membunuh seorang elit Douzong sebelumnya. Hari ini, kamu akan menjadi yang pertama bagiku. Han Feng tertawa galak. Tubuhnya perlahan bangkit. Namun, itu baru saja naik lebih dari 10 meter ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak. Perubahan mendadak itu menyebabkan Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi besar dan perkasa yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Setelah merasakan energi destruktif ini, ekspresi semua orang yang hadir segera menjadi pucat pasi. Bahkan seorang ahli Douzong akan merasakan kengerian yang merembes dari tempat jauh di dalam jiwanya di hadapan energi seperti itu. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka yang ketakutan melesat mengikuti arah dari mana kekuatan destruktif itu berasal. Namun, wajah mereka segera menjadi kusam ketika mereka menemukan pencipta energi. Seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayap tulangnya yang seperti permata di langit yang jauh. Gelombang guntur yang teredam berulang kali terdengar di langit. Tentu saja, hal yang menyebabkan Han Feng dan Suqian menjadi tumpul bukanlah sayap tulang. Sebaliknya, itu adalah lotus api ukuran wastafel yang digantung di depan Xiao Yan saat ini. Teratai api itu berwarna-warni dan indah. Kepadatan warnanya jauh lebih besar dari apapun sebelumnya. Oleh karena itu tampak sangat indah. Namun, kecantikan seperti iblis inilah yang menyebabkan Han Feng dan Suqian merasakan ketakutan yang tulus. Ini karena mereka dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung di dalam teratai api berwarna-warni. Menghadapi kekuatan seperti ini, bahkan seorang elit Douzong akan merasa takut. Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar? Suqian menelan seteguk air liur dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki skill Dou Lotus Api dengan kekuatan yang cukup luar biasa. Selain itu, dia bahkan secara pribadi menyaksikannya. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang dulu. Di sisi berlawanan dari Suqian, kekusaman di wajah Han Feng juga berangsur-angsur menghilang. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiao Yan. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiao Yan, yang mengendalikan lotus api berwarna-warni di langit, melemparkan pandangan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan menjalari tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh ini. Seolah-olah baskom air dingin dituangkan dari langit, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi diam. Benang ketakutan samar-samar keluar dari hatinya. Jika Xiao Yan melempar lotus api berwarna-warni pada saat ini, Han Feng tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyum yang sangat kuat dan jelek terangkat di wajah Han Feng. Setelah itu, kepalanya menggigil dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa lotus api warna-warni Xiao Yan ini kemungkinan besar akan dilemparkan ke Old Ground Demon Ghost, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiao Yan untuknya. Jika pemikiran Xiao Yan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan menjadi sangat sial. Senyum penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat Han Feng, yang menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, Xiao Yan menarik perhatiannya. Tatapannya dibawa kembali ke lotus api berwarna-warni di depannya. Meskipun, api pengubah kehidupan, bukanlah api surgawi, yang asli, kekuatannya sangat luar biasa.
Selain itu, penggabungan api menciptakan semacam energi kekerasan yang sangat menakutkan, liar, dari berbagai perubahan selama penggabungan. Penciptaan semacam ini hanya membutuhkan beberapa katalis. Api pengubah kehidupan, ini adalah pengganti terbaik saat ini. Menggabungkan, api transformasi kehidupan, ke dalam, api teratai Buddha marah, secara alami memiliki risiko yang sangat besar. Selama waktu merger singkat sebelumnya, Xiaoyan pada dasarnya telah menjalani beberapa momen hidup dan mati. Setiap kali, dia nyaris melewati kematian. Namun, beruntung dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui alkemis dari tingkat yang sama. Selain itu, dia telah mencapai puncak sehubungan dengan jenis keseimbangan yang dibutuhkan dalam lotus api. Oleh karena itu, ia mampu menghindari bencana setiap kali dan berhasil menggabungkan api pengubah kehidupan menjadi api teratai Buddha marah, membentuk api teratai Buddha marah yang terkuat dan paling menakutkan yang pernah ia ciptakan, Xiao Yan menyebutnya. Pemusnahan teratai api. Menjadi pencipta, Xiao Yan tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Selain itu, bahkan dia merasa khawatir dengan kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit kekuatan penghancur merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang mayatnya akan dihancurkan sepenuhnya olehnya kemungkinan besar adalah dia. Xiao Yan hampir tidak mampu mempertahankan teratai api saat ini di bawah. Dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat karena cahaya api berulang kali merembes dari teratai api. Dari energi yang merembes ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak mengendalikan teratai api ini setepat, api teratai Buddha marah, yang telah dia ciptakan di masa lalu. Tentu saja, mampu mempertahankan api teratai pemusnahan, ini pada keseimbangan sudah merupakan hasil dari Xiao Yan yang mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Maju selangkah lagi bukanlah sesuatu yang bisa dia capai sekarang. Meskipun ini masalahnya, teratai api sudah terbentuk di bawah kendali Xiao Yan. Selanjutnya, sudah waktunya untuk melepaskan energi menakutkan ini sepenuhnya. Bahkan hantu setan tanah lama hanya bisa menggigil di bawah kekuatan destruktif ini. Tangan Xiao Yan menyeret teratai api berwarna-warni. Mata hitam pekatnya perlahan berhenti pada tubuh hantu setan tanah lama, yang sudah berhenti bertarung. Sebuah busur gelap dan padat perlahan terangkat di wajahnya yang pucat. Ekspresi Old Ground Demon Ghost berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan tajam Xiao Yan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, seutas penyesalan telah melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah bintang 4 Do Huang, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, benar-benar dapat melepaskan energi menakutkan yang bahkan membuatnya merasa takut. Tenggorokan hantu setan tanah lama berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak, "Aku yang lama akan pergi sekarang." Langit telah turun ke keheningan yang tidak biasa setelah munculnya teratai api. Oleh karena itu, suara Old Ground Demon Ghost ditransmisikan ke telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini, banyak orang merasakan perasaan yang tidak masuk akal. Seorang ahli dari generasi yang sama dengan kepala sekolah misterius itu sebenarnya telah mengucapkan kata-kata patuh yang begitu lembut kepada Xiao Yan. Banyak tatapan menahan tekanan energi yang ditransmisikan dari langit saat mata mereka yang panas menatap pemuda berjubah hitam itu. Sosok yang agak kurus itu telah membakar jejak, yang sulit dihilangkan, di dalam hati para siswa dari Akademi Dalam. Mungkin siswa-siswa ini mungkin berakhir pergi ke segala arah bertahun-tahun kemudian. Namun, mereka masih ingat dengan jelas adegan yang jarang disaksikan hari ini. Nama itu, Xiao Yan, juga akan menemani mereka sepanjang waktu. Dia mungkin menjadi siswa paling menonjol dari Akademi Jianan dalam sejarah. Mata tanpa emosi Xiao Yan melihat ke Old Ground Demon Ghost. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan segera melihat dokter peri kecil, yang wajahnya cantik ditutupi dengan kulit putih pucat sementara dia membawa bekas darah di sudut mulutnya. Dia langsung tersenyum. Senyum ini, bagaimanapun, menyebabkan hati Old Ground Demon Ghost langsung tenggelam. Sudah terlambat, sejak kamu datang, kamu tidak perlu pergi lagi. Suara lembut itu seperti kepingan salju yang membawa hawa dingin sedingin es saat melayang turun dari langit. Suara itu bergema sedikit sebelum Xiao Yan melempar dengan tangannya. Teratai api berwarna-warni jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang sangat lurus yang menembak setelah Old Ground Demon Ghost. Udara kosong tempat pancaran api lewat robek,
membentuk celah spasial hitam gelap yang tampak seperti mulut besar yang ganas yang bisa menelan seseorang. Pori-pori di seluruh tubuh Old Ground Demon Ghost tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat api. Lotus diam-diam bergegas. Matanya tiba-tiba menyusut seperti lubang jarum. Bab 890, Penghancuran Besar. Warna darah yang tersisa di wajah Xiao Yan dengan cepat menghilang setelah lotus api meninggalkan tangannya. Dia terbatuk keras dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut pemusnahan teratai api. Meskipun dia berhasil menggabungkannya dengan paksa, itu juga menghasilkan reaksi yang cukup darinya. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, kemungkinan kehidupan pertama yang diambil oleh teratai api pemusnahan ini akan menjadi miliknya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya setelah merasakan kekuatan obat yang menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya, dia menghela nafas lega. Tatapannya segera terfokus pada lotus api berwarna-warni yang melayang di udara. Teratai api berwarna-warni diam-diam menarik melalui langit. Tidak ada aktivitas lain yang hadir selain garis retak spasial panjang di belakangnya. Namun, keheningan inilah yang menyebabkan wajah Old Ground Demon Ghost menjadi mati rasa. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan pemuda ini, yang kekuatannya hanya sebesar bintang 4 Do Huang. Hantu setan tanah lama tidak berani meremehkan apapun pada saat kritis ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi merah-merah yang aneh. Seseorang bisa mendengar gelombang suara mendesis saat melihat udara hitam dingin yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-pori di tubuh yang pertama ke segala arah. Terlebih lagi, udara dingin berwarna hitam bercampur samar dengan warna merah cerah. Kemerahan samar-samar inilah yang menyebabkan udara hitam pekat dan dingin menjadi lebih gelap dan dingin. Darah dingin musim dingin. Tangisan seram keluar dengan suara serak dari mulut hantu setan tanah lama. Setelah teriakan itu, udara dingin yang hitam pekat dengan cepat membengkak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dingin yang tingginya lebih dari 100 kaki. Sosok Old Ground Demon Ghost benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba menjadi sedingin es. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Jika ada orang dengan indera yang tajam, orang itu akan menemukan bahwa kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Tidak terduga bahwa awan dingin berwarna hitam dari Old Ground Demon Ghost benar-benar memiliki suhu yang sangat rendah. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari akademi dalam ditutupi oleh lapisan tipis es. Semua siswa akhirnya menggigil karena es. Selain itu, beberapa orang yang lebih jeli secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan Doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pembentukan es di bawah jenis udara dingin yang aneh ini. Udara dingin yang menakutkan dari Old Ground Demon Ghost ini benar-benar menyebabkan bahkan Doki di dalam tubuh seseorang untuk memadat. Dia memang layak menjadi bintang 7 Dousong. Taktik seperti itu benar-benar menakutkan. Lupakan siswa yang dianggap tidak terlalu kuat. Bahkan wajah beberapa tetua ahli dari lembah api iblis dan akademi dalam telah berubah agak hijau pada saat ini. Kristal es di rambut mereka berkedip. Mereka mengatupkan gigi mereka dengan keras dan menggerakkan Doki di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan ini. Saat awan hitam dan dingin muncul, teratai api berwarna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan teratai api, awan berwarna hitam mulai sangat berfluktuasi. Benang kabut putih tebal naik sebelum diuapkan oleh suhu tinggi yang terkandung di dalam teratai api. Dengan mendekatnya teratai api, suhu tinggi akhirnya menolak sebagian besar suhu sedingin es. Baru pada saat itulah banyak siswa dari akademi dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala dan melebarkan mata. Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan teratai api berwarna-warni di dalam awan hitam besar. Teratai api memotong udara di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu seperti meteorit yang membawa suara, puci, yang lembut saat diam-diam mengalir ke awan berwarna hitam yang menembus langit. Teratai api yang mengandung energi destruktif bergegas ke awan. Namun, ketika semua orang sedang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin itu turun menjadi keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar awan dingin tidak menunjukkan riak sedikit pun. Adegan konyol ini segera menyebabkan semua orang menjadi terpana.
Mereka saling memandang. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah benar-benar dibekukan oleh awan dingin, wajah Su Qian di langit tiba-tiba berubah. Teriakannya yang tergesa-gesa, tetapi masih keras, bergema di langit Akademi Dalam. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, mundur dengan cepat. Semua siswa, segera tumbang. Buru-buru, Su Qian segera bergegas kembali setelah tangisannya terdengar. Sesepuh Akademi Dalam sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa Akademi Dalam di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring tengkurap dengan suara percikan setelah mendengar suara Su Qian karena gengsinya yang biasa. Oleh karena itu, Akademi Dalam yang sangat besar tampak seperti mayat yang tak terhitung banyaknya. Wajah cantik dokter peri kecil juga berubah saat Su Qian mundur. Dia juga merasakan energi destruktif yang melonjak di dalam awan dingin berwarna hitam. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di samping Xian. Meringkuk tangannya, dia mengisap yang terakhir dari seberang udara sebelum menarik diri dengan cara seperti kilat. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama dengan mereka termasuk Su Qian dan beberapa ahli Demon Flame Valley. Bagaimanapun, langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran ini seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Tidak lama setelah teriakan Su Qian terdengar, bagian dalam awan, yang senyap, tiba-tiba bergetar hebat. Segera, suara rendah dan dalam muncul, seperti itu muncul dari dalam jiwa setiap orang. Itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang saat tekanan menakutkan yang tidak biasa menyebabkan anggota tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Bang! Retakan! Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergolak. Warna-warna cerah terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api berwarna-warni yang besarnya 1000 kaki memancarkan, ledakan, dan menyapu keluar dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, sebenarnya mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gelombang api berwarna-warni setinggi 1000 kaki menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis yang lambat melarikan diri itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Melihat kengerian gelombang api, orang-orang yang telah melarikan diri pada waktunya sebelumnya langsung menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Beruntung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di Akademi Dalam terguncang hingga retak. Hutan dalam radius 1000 meter dari Akademi Dalam dihancurkan menjadi tanah datar tanpa batas yang luas pada saat ini. Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati, bergerak lebih jauh. Su Qian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar bergetar sekali lagi saat dia melihat satu gelombang api, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli pergi keluar dan mundur setelah mendengar tangisan Su Qian kali ini. Nasib para ahli dari lembah api iblis, yang telah ditelan api sebelumnya, telah dengan jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat oleh api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu. Tatapan Su Qian tiba-tiba melihat ke Akademi Dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih ada cukup banyak siswa yang hadir di sana. Segera, ekspresinya menjadi jauh lebih pucat. Dia buru-buru berteriak, "Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi." Akademi Dalam menjadi panik ketika suara Su Qian terdengar. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali senior Xiao Yan ketika telah melepaskan energi yang bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan seluruh Akademi Dalam akan langsung berubah menjadi tanah datar. Pengingat Su Qian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara Akademi Dalam mengalami kekacauan, sebuah pilar cahaya berwarna-warni yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Seseorang dapat dengan jelas melihat pilar cahaya yang melesat ke langit dalam radius 50 km. Bola api besar yang lebarnya lebih dari 200 kaki perlahan naik dari awan dingin begitu pilar cahaya itu naik. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam samar yang muncul. Bola api besar itu muncul seperti matahari lain yang melepaskan suhu yang menakutkan.
Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir, termasuk penciptanya Xiao Yan, menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan Akademi Dalam dan sekitar 50 km di sekitarnya akan langsung lenyap. Xiao Yan juga tidak bisa menjelaskan mengapa teratai api menjadi begitu menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan adanya perubahan yang begitu besar kemungkinan karena transformasi dari tumbukan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bola api itu, pada saat ini, tidak lagi berada dalam kendali Xiao Yan. Jika dibiarkan meledak begitu saja, semua siswa di Akademi Dalam tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Setelah memikirkan akhir ini, bahkan Xiao Yan akhirnya menggigil hebat. Kali ini, dia tampaknya benar-benar memainkan sesuatu dengan sedikit terlalu berisiko. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan keras memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditransmisikan dari jalur qi-nya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum dia mengambil darah segar ini dengan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh Xiao Yan. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya, tetapi dia masih memiliki metode untuk mengendalikannya sekali lagi. Namun, harganya cukup besar. Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah ini dan dia mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa diganggu. Tangan Xiao Yan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk segel. Garis-garis darah yang padat berangsur-angsur naik di matanya yang hitam pekat, mengikuti perubahan segel tangan Xiao Yan, rasa sakit yang membengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat, tepat ketika dia siap untuk keluar semua. Bagaimanapun, matanya, yang menatap tajam ke bola api, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan itu di samping bola api, dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh.